Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau setia menyertai hidup kami sampai hari ini. Sebelum kami memulai saat teduh ini, kami menyerahkan seluruh pikiran kami ke dalam tangan-Mu, agar hati kami siap menerima firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, dan tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Mampukan kami yang bukan hanya mendengar, tapi juga kami rindu melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Imamat 5 ayat yang kelima. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan sebuah ruangan yang remang-remang, di mana kita merasa cukup aman karena tidak semua terlihat jelas. Di sana kita bisa menyimpan banyak hal, pikiran yang tidak murni, sikap hati yang keliru, atau kesalahan kecil yang kita anggap sepele. Selama tidak ada cahaya terang, semuanya terasa baik-baik saja. Namun ketika terang mulai masuk, segala sesuatu yang tersembunyi menjadi nyata. Memang tidak nyaman, tapi justru disitulah pemulihan dimulai. Di dalam kitab Imamat 5 ayat yang kelima tertulis, haruslah ia mengaku dosa yang telah diperbuatnya itu. Ayat ini sederhana, namun menembus kedalaman hati manusia. Ia mengingatkan bahwa kehidupan rohani yang sehat dimulai dari keberanian untuk jujur di hadapan Allah. Sebab seringkali dosa tidak muncul sebagai sesuatu yang besar dan mencolok, melainkan dalam bentuk yang halus. Ketidaktaatan kecil, motivasi yang salah, atau kelalaian melakukan yang benar. Kita bisa tetap menjalani rutinitas rohani, berdoa, melayani, bahkan terlihat setia. Namun di dalam hati ada jarak yang perlahan terbentuk antara kita dan Tuhan. Mengapa? Karena ada hal-hal yang kita sembunyikan. Hati menjadi tumpul dan kepekaan terhadap suara Tuhan semakin memudar. Di Imamat 5 ayat yang kelima ini memanggil kita keluar dari persembunyian itu. Pengakuan dosa bukan sekedar kata-kata, tetapi tindakan membuka diri sepenuhnya tanpa topeng, tanpa alasan, dan tanpa pembelaan. Memang pengakuan sejati menuntut kerendahan hati yang tidak mudah, tetapi justru disitulah kasih Allah dinyatakan. Ia tidak menyingkapkan dosa untuk mempermalukan, melainkan untuk menyembuhkan. Setiap pengakuan yang tulus membawa kita kembali kepada keintiman dengannya. Di dalam Yesus Kristus kita menemukan penggenapan dari kebenaran ini. Salibnya menjamin bahwa setiap hati yang datang dengan jujur tidak akan ditolak. Karena itu hari ini menjadi keputusan yang sadar untuk hidup dalam terang, memilih kejujuran daripada penyangkalan, membuka hati daripada menyembunyikan dosa, dan dengan kerendahan hati terus belajar peka terhadap setiap teguran Tuhan, sehingga hidup semakin dipulihkan dan berjalan dalam kebenarannya setiap hari. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk hidup dalam terang dan kejujuran di hadapan-Mu. Ampunilah kami Tuhan jika masih ada dosa, sikap hati atau pikiran yang kami sembunyikan. Berikan kami keberanian untuk datang dengan hati yang terbuka, tanpa alasan dan tanpa pembelaan. Sebab kami percaya kasih-Mu tidak pernah menolak orang yang datang dengan tulus. Tuhan, pulihkan kembali kepekaan kami agar kami tetap dekat dengan-Mu setiap hari. Ajarlah kami hidup dalam kebenaran, peka terhadap teguran-Mu Tuhan, dan kami rindu terus bertumbuh di dalam kekudusan. Biarlah melalui anugerah-Mu, hidup kami semakin dipulihkan dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini.
Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.